Maria Dinaro, Maria Evandia Nona Etris, Yohanes Varianto, Yosef Arnelison Raga, Yosef Emmanuel Koi, Yusuf Daniel Muatkasan, Cynthia Bala, Said Silia Indi Dua Bura, Maria Marcelina Sylvia, Elizabeth Cynthia De Rosa. Hadir. Oh, berarti kamu hadir semua ya? Bapak Guru sangat mengharapkan supaya kamu tetap mempertahankan kehadiran kamu seperti pada hari ini. Untuk hari-hari selanjutnya harus tetap semuanya hadir ya. Jangan sampai ada yang tidak hadir ya. Oke. Kita semua berdiri. Silakan berdiri. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nanti dipimpin langsung oleh Pak Guru. Pada hitungan ketiga kita mulai nyanyi. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Dengan hitungan ketiga kita mulai nyanyi ya. Satu Nusa. 3. Satu Nusa. Penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Kalian sudah melihat di sini apa yang ada di slide ini. Kalian sudah melihat bahwa di situ Pak Guru ada pasang materinya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Tetapi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama. Jadi Bapak Guru mau tahu apakah kalian masih ingat ataukah jangan sampai sudah lupa dengan pembelajaran tersebut. Jadi Bapak Guru mau mengecek dengan beberapa pertanyaan ini, apakah kalian bisa menjawab ataukah tidak. Kalau bisa menjawab artinya kalian masih mengingat, tetapi kalau tidak bisa menjawab berarti kalian sudah lupa dengan materi tersebut. Oke. Pertanyaan yang pertama, 4/7 ditambah 1/7 sama dengan titik-titik. Dengan 4/7 tambah 1/7 sama dengan berapa? 5/7. Oke, 4/7 tambah 1/7. Menurut Etris jawabannya
5/7. Apakah menurut kalian itu benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Benar berarti bahwa kalian masih ingat. Oke, yang berikut. 7/9 kurang 2/9. Ada yang bisa jawab? Cari 5/9. Apakah ada yang punya jawaban lain? Tidak. Sama jawabannya? Sama? Oke, kalau sama berarti benar bahwa kalian masih mengingat materi tentang itu. Maka sekarang Pak Guru beri kesempatan kalian untuk membuka tabel perkalian kamu dan menghafal perkalian 6. Cukup perkalian 6. Karena kita sudah beranjak dari perkalian 2, 3, 4, 5 dan sekarang kita perkalian 6. Menghafal sebentar saja Pak Guru langsung uji. Hafal sebentar. Pak Guru langsung uji apakah kalian masih bisa mengingat itu ataukah sudah tidak. Oke, baik. Cynthia, 2 kali 6 berapa? 12. Benar atau salah? Benar, berarti kita tepuk tangan untuk Sanep, 5 kali 6 berapa? 30. Benar atau salah? Benar. 5 kali 6 sama dengan 30. Edris, 9 kali 6 54. Tepuk tangan. Kalian masih mengingat tentang itu. Maka sekarang Pak Guru akan menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini, materi apa yang mau kita pelajari dengan tujuannya untuk apa. Atau perhatikan baik-baik. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi tadi itu kemarin itu kita belajar pecahan dengan penyebut sama, tetapi sekarang kita belajar tentang pecahan berpenyebut beda. Dengan kita punya tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama dengan menonton video, melalui kegiatan menonton video, siswa harus dapat memahami cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dengan tepat. Dengan baca itu, dengan menyimak video, kalian harus bisa memahami cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dengan tepat. Tujuan yang berikutnya adalah kalian harus mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dengan benar. Artinya bahwa ketika muncul soal untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalian harus mampu melakukan. Siap? Bisa? Bisa? Bisa. Yakin pasti bisa. Oke. Kita punya tujuan pembelajaran yang ketiga. Harus mampu memecahkan masalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dengan tepat. Ketika Pak Guru memberikan soal atau sebuah masalah, kalian harus bisa memecahkan masalah tersebut dengan tepat. Harus mampu. Itu tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu kamu harus mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda
dengan benar ketika menghadapi masalah sehari-hari yang disajikan nanti, kamu sudah bisa menyelesaikannya dengan benar. Jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Ada di situ Pak Guru sudah menyampaikan ada beberapa kegiatan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Yaitu di situ ada dengan atau melalui tayangan video. Artinya bahwa sebentar Pak Guru sajikan videonya, kalian harus bisa menyimak, dan setelah menyimak video itu kalian harus bisa memahami cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan terpenyebut beda. Setelah itu nanti kita ada diskusi kelompok. Di situ melalui diskusi kelompok kamu harus bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda dengan benar. Setelah masih dalam diskusi kelompok, kalian juga harus mampu memecahkan masalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan tepat. Setelah selesai dari diskusi kelompok itu, kalian harus bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mulai kita lerong dalam kehidupan sehari-hari, itu kalian harus mampu menyelesaikan masalah ketika dia berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pasti ada masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oleh karena ada beberapa kegiatan yang harus kita lalui untuk mencapai keempat tujuan pembelajaran kita ini, maka sebentar lagi Pak Guru akan menayangkan video. Kalian akan menonton. Silakan menyimak video itu baik-baik. Setelah menyimak, kita akan melakukan tanya jawab sedikit, dan setelahnya kita akan melakukan diskusi dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan soal yang akan diberikan oleh Pak Guru. Oleh karena itu, kalian semua siap. Pak Guru akan tampilkan videonya. Selamat kepada kalian dan silakan menontonnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika ya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, sebelumnya di kelas 3 kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Kita ingat lagi ya. Misalkan Ustazah punya pecahan 2/5 ditambah 1/5. Nah, untuk mencari hasilnya kita jumlahkan pemilihnya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian penyebutnya tetap kita tulis 5. Jadi 2/5 ditambah 1/5 hasilnya adalah 3/5. Hasilnya. Nah, kali ini juga untuk pengurangan ya. Jadi kita tinggal kurangkan pemilihnya dan penyebutnya tetap. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi kita hari ini. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Misalkan ada sebuah soal, hitunglah hasil dari penjumlahan pecahan berikut. 1/2 ditambah 3/4. Nah, sekarang perhatikan. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, dan pecahan yang kedua penyebutnya adalah 4. Pecahan memiliki penyebut yang berbeda, padahal penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Cari KPK-nya terlebih dahulu dari 2 dan 4. Kita buat pagar, kemudian pembagi 2 dan 4.
Kita cari bilangan yang bisa membagi 2 atau 4. Kita peroleh 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 bisa membagi kedua bilangan sekaligus, jadi kita lingkari. Kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi 2. 1 tetap kita tulis 1. Kemudian kita cari bilangan yang bisa membagi 2. 2 ya. Kalau 1 tetap kita tulis 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sudah 1 semua berarti sudah selesai. KPK-nya yaitu hasil kali semua bilangan pembagi, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, setelah kita peroleh KPK-nya, kemudian kita lanjut ubah pembilangan. Kita tulis pecahan yang pertama terlebih dahulu, 1/2. Nah, tadi kita peroleh KPK-nya adalah 4. Kita ubah penyebutnya agar menjadi 4. 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 dikali 2 ya, berarti kita kalikan dengan 2. Kemudian penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, kita tulis di sampingnya. Nah, setelah itu kita lanjut pecahan yang kedua, 3/4. Coba perhatikan, penyebut pecahan yang kedua adalah 4, sudah sama dengan KPK-nya, berarti tidak perlu kita ubah lagi. Nah, kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Jadi kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan pembilangnya. Tadi pecahan 1/2 sudah kita ubah menjadi 2/4. Ditambah 3/4 tetap 3/4. Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kita tulis di sampingnya. Kemudian penyebutnya tetap kita tulis 4. Jadi 1/2 ditambah 3/4 hasilnya adalah 5/4. Selanjutnya, pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Misalkan ada contoh lagi. Hitunglah hasil pecahan berikut. 2/3 dikurangi 1/5. Nah, pecahan yang pertama penyebutnya 3 dan pecahan yang kedua penyebutnya adalah 5. Kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, dan kita ingat lagi, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK dari 3 dan 5. Kita buat pagar pembagi 3 dan 5. Kita cari bilangan yang bisa membagi 3 atau 5. Kita peroleh 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Kemudian 5 tidak habis dibagi 3, jadi tetap kita tulis 5. Nah, selanjutnya kita cari bilangan yang bisa membagi 5. Tentu 5 ya, karena 5 itu bilangan prima. 1 tetap kita tulis 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1, kita tulis di bawahnya. Nah, sudah 1 semua, sudah selesai, maka KPK-nya adalah hasil kali semua bilangan pembagi, yaitu 3 dikali 5, sama dengan 15. Nah, sudah kita peroleh KPK-nya, kita lanjut ubah pembilangnya. Kita tulis pecahan yang pertama, 2/3. Kemudian tadi kita sudah peroleh KPK-nya adalah 15. Kita ubah penyebutnya agar menjadi 15. Kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 15. 3 dikali 5 ya, penyebut kali 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10, kita tulis di sampingnya. Selanjutnya, pecahan yang kedua yaitu 1/5. Kita ubah juga penyebutnya agar menjadi 15. Kita cari
5 dikali berapa yang hasilnya 15? 5 dikali 3 ya. Penyebut kali 3, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, kita tulis di sampingnya. Nah, kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 15. Maka kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu kurangkan pembilang. 2/3 tadi sudah kita ubah menjadi 10/15 dikurangi 1/5 sudah kita ubah menjadi 3/15. Penyebutnya sudah sama ya. Kemudian kita kurangkan pembilangnya. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, penyebutnya tetap kita tulis 15. Jadi 2/3 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 7/15. Bagaimana? Mudah bukan? Diingat ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan bisa dilakukan jika penyebutnya sudah sama. Sekian dari Ustazah. Semangat terus belajar matematika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah selesai. Kalian sudah selesai menonton. Apa yang kamu nonton barusan? Atau apa yang kalian dapatkan dari video yang barusan kalian nonton? Apa, Farid? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Ya, menurut Faril yang dia simak dari video tadi adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut beda. Ada yang lain? Cynthia mungkin masih dapat yang sempat Cynthia simak dari video tadi. Mungkin tentang apa? Ya, dari Cynthia yang dia simak tadi adalah tentang menyamakan penyebut. Artinya bahwa dari penyebut yang berbeda itu ketika kita mau jumlahkan atau kita mau kurangkan, kita harus samakan apa? Penyebut. Oke. Jadi, perhatikan baik-baik. Di situ ketika Pak Guru tampilkan di situ ada gambar. Yang di sebelah itu ditunjuk di sini 1/4 ya. Gambar itu 1/4 dari gambar lingkaran itu dibagi ke dalam 4 bagian. Perhatikan dalam 4 bagian. Setelah itu ditambah dengan gambar yang sebelah itu 1/2. Setelah dijumlahkan hasilnya di sana jadinya 3/4. Karena 4 dengan 2 ini mempunyai penyebut yang berbeda. Tetapi ketika dengan menggunakan gambar kita langsung bisa lihat, oh ketika yang di sini hanya 1/4 yang bagian kecil ini. Setengah daripada bagian itu dikasih hasil. Hasilnya setelah digabung, hasilnya sisa 1 bagian kecil itu yang tidak diarsip, maka yang diarsip itu sama dengan 3/4. Itu ketika kita menggunakan gambar. Ketika kita tidak menggunakan gambar, maka hal yang harus kita lakukan pertama untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan berpenyebut beda adalah dengan apa? Menyamakan penyebut dengan apa? Mencari apa? KPK. KPK itu apa, Chanel? KPK.
kalian? KPK itu apa? Atau yang disampaikan oleh Farin itu benar atau salah? Benar. Ya. Jadi KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi misalnya seperti ini 4 dan 2, kita mau cari KPK-nya, maka kita cari dari KPK dan 4 dengan 2. Setelah dicari dari 2 itu kelipatannya 2, 4. Setelahnya satunya itu pecahan yang satunya sudah 4, maka KPK-nya itu adalah 4. Maka untuk menyamakan penyebutnya di sana dapatkan hasilnya seperti itu. Oke, baik. Yang ini tentang pengurangan. Itu juga hal yang sama seperti penjumlahan. Dengan menggunakan daerah yang diarsip pada persegi tersebut, pengurangan pecahan dapat dinyatakan seperti itu. Jadi lihat itu baik-baik. Dari contoh gambar itu ada 5/8. 5/8 dikurang 3/8 menjadi 2/8. Itu pecahan dengan penyebut yang sama. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh tentang cara mengurangkan atau menjumlahkan pecahan berpenyebut beda, yaitu yang pertama adalah menentukan KPK dari kedua penyebut. Setelah kita menentukan KPK-nya, kita samakan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya, atau kalau kurang berarti kita kurangkan pembilang. Jadi kalian bisa mengerjakannya itu ketika menemukan masalah pada penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut beda. Hanya dengan cara yang pertama, yaitu kita harus samakan penyebut. Samakan penyebut dengan apa? Dengan cara mencari KPK. Setelah menemukan KPK-nya, kita samakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan atau kita kurangkan pembilang. Oke. Jadi itu yang harus kamu ketahui. Maka sekarang kalian akan Pak Guru bentuk dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Jadi silakan kalian duduk berdasarkan kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Bentuk kelompok sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Satu kelompok 5 orang. Semua, Pak Guru akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Pada lembaran jawaban kelompoknya, tuliskan di situ nama anggota kelompoknya masing-masing. Dari ada 5 orangnya, satu orang menjadi ketua, yang 4 orang itu menjadi anggotanya.
anggota kelompok. Tulis dulu itu. Satu orang saja, bukan sebuah orang tulis. Kamu dalam bentuk kelompok, satu orang sudah. Farid tulis juga. Siapa ini? Eman. Tulis. Situ satu orang yang tulis. Sudah tulis di bawahnya, mulai sudah jawab nomor 1, nomor 2, dan seterusnya pekerjaan yang ada di situ. Sambil diskusi, sambil dengar apa yang Pak Guru sampaikan. Halo. Halo, halo. Oke. Jadi sambil tulis, sambil berdiskusi dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Soal itu diselesaikan dalam bentuk kelompok dari hasil diskusi, dan juga silakan mencari informasi dari sumber apapun, entah itu dari buku pelajaran matematika ataukah dari catatan matematika kakak kelas kamu punya, ataukah dari internet. Silakan cari dan cocokkan dengan hasil diskusi untuk menjawab tugas yang kamu kerjakan ini. Nanti sampai dengan waktunya selesai, masing-masing kelompok akan maju dan membacakannya di depan, membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Oke, jadi silakan kerja, diskusikan baik-baik, kerjasama yang baik, tidak perlu tarik kiri, tarik kanan, kerjakan itu dengan baik. Silakan kerja. Kalau ada masalah atau ada sesuatu yang tidak jelas, silakan ketuk di meja dan angkat tangan. Gambar nomor 1, 2, 4. Tapi ibu tidak masuk lagi. Apa yang penting harus Silakan berdiskusi.
masih itu Selesai. saya udah sebatalkan atau diizinkan apa saja. Tapi keterangan doa itu kan baru sebentar kan. Pak, nanti kan ibu kalau mau kamu nggak terlepas itu. Dia kan apa nih? Tiga kasih Naik. Tadi juga udah kasih naik. Dia bilang naik ya, terus saya buat naik.
12 menit itu apa?
Cepat sedikit. Sudah berapa? Satu menit. Oh itu. Oke, sudah? Semua sudah? Kelompok 3 bagaimana? Cepat sudah. Presentasi cepat saja. Nah, setelah itu evaluasinya ini yang saya curi waktu sampai pas lagi 10 menit itu masuk penutup sudah. Begitu kan? Gimana? Kelompok 1 punya
diskusi yang benar. Bagaimana, cepat sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 yang lagi 1 nomor. Ya, sedikit lagi. Pak Guru kasih waktu 3 menit. Setelah 3 menit kita langsung paus. Ditentukan memang dari setiap kelompok itu nanti siapa yang maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu, sehingga sebentar diberi kesempatan langsung maju. Jangan main-main. Pak Guru sudah pesan bahwa ketika kamu berdiskusi, Pak Guru sementara menilai kamu punya sikap di sini. Setelah selesai diskusi, kamu punya pengetahuan juga akan dinilai melalui soal evaluasi. Jadi diskusi yang serius, benar-benar. Jangan tunggu orang kerja hasil, karena kau juga anggota kelompok, jadi 10 kau juga 10. Bagaimana caranya? Sudah selesai? Kelompoknya Farid, kelompok 2 bagaimana? Lagi sedikit, oke. Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah? Sudah?
ada kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Sekarang masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergilir. Dengar baik-baik. Jadi di kesempatan yang pertama untuk kelompok 1 maju presentasikan hasilnya, sementara kelompok 2 dan kelompok 3 itu siap menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Kalaupun ada jawaban yang menurut kalian salah, bilang masih salah di nomor sekian. Kalaupun sudah benar, bilang benar. Sudah benar Pak, kelompok 1 punya pekerjaan sudah benar semua. Menurut kami juga pekerjaannya harus seperti itu. Kalaupun salah, bilang salah menurut kamu. Jadi kesempatan yang pertama Pak Guru berikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Cynthia. Silakan.
Oke, menurut Mercy, jawaban 8/8 itu harus sama dengan 1. 8/8 itu kan sama dengan 8 bagi 8. Berarti sama dengan 1. Apakah itu benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. Berarti untuk pecahan kalau pecahan memang benar mereka tulis 8/8. Menurut Mercy, kalau 8/8 itu sama dengan 1. Dan itu betul. Karena 8 bagi 8 itu sama dengan 1. Kita tepuk tangan untuk Mercy. Sementara jawaban lainnya sudah benar, maka kita persilakan Cynthia untuk kembali ke tempat dulu. Kesempatan yang berikut aku berikan untuk kelompok 2. Ya, kita tepuk tangan untuk Wafira dulu. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan jawaban hasil kelompok 2. Jawaban nomor 1. Soal nomor 1, 2/4 tambah 4/8. 2 kali 8 4 kali 8 tambah 4 kali 4 8 kali 4 sama dengan 16/32 tambah 16/32 sama dengan 32/32 Dengar, kelompok yang lain dengar. Lanjut. Soal nomor 2, 5/8 kurang 1/4 sama dengan 5 kali 4/8 kali 2 tambah 1 kali 8/4 kali 8 sama dengan 20/32 tambah 8/32 sama dengan 28/32 sama dengan 873. Lanjut. Soal nomor 3, 3/5 sama dengan 2/7 sama dengan 3 kali 7/5 kali 7 sama dengan 2 kali 5 tambah 2 kali 5/7 kali 5 sama dengan 21/35 tambah 10/35 sama dengan 31/35 tambah 21/35 sama dengan
3. Eman, silakan. Nomor 2 salah. Jawaban yang benar adalah 3/8. Menurut Eman, bahwa jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah harus 3/8. Apakah yang disampaikan oleh Eman itu benar? Benar. Benar. Hanya kelompok 2 yang jawabannya salah. Oke, silakan ulang dan untuk perbaiki. Mungkin masih ada tanggapan dari kelompok yang lain. Kalau sudah tidak ada, kita persilakan Kafira untuk kembali ke kelompoknya. Silakan perbaiki nomor 2 yang masih salah itu. Kesempatan yang berikut saya berikan untuk kelompok 3. Silakan. Helena Hatta, tepuk tangan untuk Helena. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. 2/4 tambah 4/8 sama dengan 2/4 kali 2. Tambah 4 kali 1/8 kali 1 sama dengan 4/8 tambah 4/8 sama dengan 8/8. Soal nomor 2. 5/8 kurang 1/4 sama dengan 5 kali 1/8 kali 1. Kurang 1 kali 2 4 kali 2. 5/8 kurang 2/8 sama dengan 5/2/8 sama dengan 3/8. Soal nomor 3. 3/5 tambah 2/7 sama dengan 3/5 tambah 2/5 sama dengan 21/35 tambah 10/35 sama dengan 21 tambah 10/35 sama dengan 31/35. Soal nomor 4. 25/6 kurang 1/3/8 sama dengan 11/6 kurang 11/6 11/8 kurang 17 kurang 11/4 sama dengan 5/24. Sudah selesai? Oke. Itulah hasil kerja dari kelompok 3, kelompoknya Helena Hatta. Maka selanjutnya Pak Guru beri kesempatan kalau ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 2, Pak Guru persilakan. Ada dari kelompok mana? Kelompok 1. Silakan Edris. Jawaban nomor 2 1/8. Oke, menurut kelompok Edris jawaban nomor 2-nya harus 1/8. Sementara jawaban di kelompok 3 itu sama dengan 3/8. Apakah benar 1/8? Benar. Benar 1/8. Maka jawaban dari kelompok 3 itu adalah salah. Jadi silakan ulang, nanti diperbaiki nomor yang masih salah. Mungkin ada dari kelompok yang lain? Sudah tidak ada lagi. Kita kasih tepuk tangan untuk Edris dan untuk kelompok 3 ya. Oke, baik. Jadi itulah hasil kerja kelompok kamu. Masih dari kelompok 1, 2, dan 3 masih ada beberapa soal
apa yang Pak Guru sampaikan, sehingga ketika menghadapi soal lagi atau sebentar kita evaluasi nanti tidak ada lagi yang kamu menemukan kesulitan lagi. Oke, jadi dengar baik-baik. Di sini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut beda. Untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda, lihat di situ langkah-langkahnya atau cara yang kita bisa ambil. Yang pertama itu yaitu kita bisa menentukan KPK dari kedua penyebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyamakan penyebut. Dan langkah yang berikutnya, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilang. Itu cara kita yang dapat kita lakukan untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan berpenyebut beda. Tidak sama seperti pecahan berpenyebut sama. Pecahan berpenyebut sama kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja, sementara penyebutnya sama tetap karena penyebutnya sudah sama. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka yang pertama yang harus kita buat adalah kita menentukan KPK dari kedua penyebut tersebut. Setelah itu kita menyamakan penyebutnya, dan setelah penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilang. Oke, jadi itu adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut beda. Pertama-tama kita harus menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut dengan mencari KPK dari kedua penyebutnya untuk dapat digunakan untuk menggunakannya bisa menggunakan kelipatan maupun menggunakan pohon faktor untuk menyamakan penyebut. Setelah penyebutnya sudah disamakan, maka kita langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilang. Itu cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal pecahan berpenyebut beda dengan menjumlahkan atau mengurangkan pecahan tersebut. Jadi itu yang dapat kita ambil atau yang dapat kita rangkum dari pembelajaran kita hari ini. Maka selanjutnya usahakan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru ini tetap kamu ingat, sehingga ketika bukan hanya hari ini evaluasi sebentar ini, tetapi untuk selanjutnya kamu tetap bisa tahu, tetap mengerti bahwa ketika untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang berpenyebut beda, maka kamu harus melakukan cara yang seperti sudah disampaikan oleh Bapak Guru tadi. Semua bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru? Bisa? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, kalau bisa Bapak Guru sampaikan terima kasih. Dan itu harapan dari Bapak Guru, sehingga apa yang Bapak Guru berikan ini tidak sia-sia. Oke, maka Bapak Guru menyampaikan terima kasih untuk kalian semua setelah bekerja dalam bentuk kelompok. Bapak Guru sangat menghargai kerja kelompok kalian, sehingga Bapak Guru menyampaikan terima kasih. Kalian sudah bekerja dalam bentuk kelompok dengan baik, sudah bisa menghasilkan jawaban yang baik, sekalipun masih ada 1-2 nomor yang kalian keliru. Tetapi itu tidak masalah. Apakah sudah diperbaiki? Kalian sudah perbaiki nomor yang salah tadi? Sudah, mantap. Maka satu kali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk seperti semula. Silakan kembali ke tempat duduk
tempat duduk ketika kita masuk awal tadi. Oke, jangan marah Bapak Guru ini suruh kami angkat kursi kiri kanan, tetapi itulah tolong mengerti dengan teman. Oke, kalau sudah silakan duduk diam sebelum Bapak Guru memberikan soal untuk kalian evaluasi. Soalnya sudah ada di sini. Bapak Guru pastikan bahwa soal ini diselesaikan secara mandiri, artinya sendiri-sendiri, bukan lagi kerjasama seperti tadi ya. Mengerti? Oke, kalau mengerti, Pak Guru langsung bagikan ini. Ketika Pak Guru menemukan ada 2 orang atau 3 orang bekerja sama, pekerjaannya langsung Pak Guru kumpulkan. Oke, jadi ini soalnya. Oke, silakan kerja. Pak Guru kasih waktu 5 menit, 8 menit. Silakan kerja, mulai dari sekarang. Cepat, Pak Guru periksa. Jadi jangan coba-coba untuk kerjasama, kerjanya sendiri-sendiri. langsung masuk ke penelitian. Tidak boleh kerjasama ya, kerja sendiri-sendiri. Buktikan bahwa kalian bisa toh. Seperti tadi, kalian sudah menyampaikan bahwa kami mengerti. Ya, mengerti itu buktikan dengan pekerjaan yang dikerjakan secara mandiri. Kerjanya dalam kalau sudah buku tetap dalam buku, tetapi kalau sudah dalam bentuk kertas berarti harus kertas 2 lembar ya, jangan 1 lembar. Kertas 2 lembar. Tulis, jangan lupa tulis nama.
silakan di mejanya Pak Guru. Kalau sudah selesai, kalau belum, jangan baru nomor 2 nomor kau sudah datang kumpul. Kalau selesai dulu baru datang kumpul. Taruh di sebelah sini. Elena Hatta, Marcelina, Maria Marcelina Sylvia, Laurencia Roy Tessa Aloysia. Cynthia Bala Paula, Maria Dinaro, ya lagi 1 menit. Oke, ya hampir. Kumpul. Ya. Oke, semua sudah kumpul? Sudah. Oke, mantap. Baik. Kalau kalian sudah kumpul semua, maka siapa lagi? Sudah semua? Bagus. Oke. Oh, kalian semua apa yang kita pelajari hari ini? Pak Guru mau tahu apa yang kamu sudah belajar hari ini atau apa yang kamu sudah tahu tentang pembelajaran hari ini. Silakan, apa yang ada di dalam kamu punya otak itu kasih keluar. Pak Guru mau tahu apa yang sudah kita belajar hari ini. Idris, Idris bilang kita hari ini kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Mungkin ada yang belajar yang lain lagi? Kita semua belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Itu benar atau salah? Nah, itu yang kalian belajar tadi. Yang berikut mungkin kalian belajar tentang apa? Menyamakan penyebut. Oh, bagaimana caranya kita menyamakan penyebut? Apa yang kamu harus lakukan untuk menyamakan penyebut? Dengan menentukan KPK. Iya, dengan menentukan atau mencari KPK dari kedua penyebut atau dari penyebut yang ada itu kita samakan dulu, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, jadi itu yang kita belajarkan hari ini. Apakah pembelajaran hari ini membuat kalian
bosan atau merasa apapun itu perasaan kalian, boleh sampaikan kepada Bapak Guru. Apa? Semua menjawab serempak senang. Padahalnya Bapak Guru mau tanyakan satu persatu. Mungkin saja ada yang dan Bapak Guru tanyanya belum selesai. Ternyata kalian senang. Jangan sampai kalian senang hanya karena tadi Pak Guru menyajikan video dalam pembelajaran ini baru membuat kamu senang. Ataukah karena kamu mengerti baru kamu senang? Kenapa? Karena kamu bisa mengerti baru kamu senang. Oke, terima kasih kalau begitu. Bukan karena Pak Guru menyajikan video, karena nonton video baru kamu senang, tetapi dari video yang ada kamu bisa mengerti tentang kita punya pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih Pak Guru sampaikan untuk kalian semua karena kalian sudah bisa mengerti tentang materi yang disajikan oleh Bapak Guru hari ini. Selanjutnya, silakan ambil buku tugas masing-masing, catat soal untuk PR. Catat soal PR. Nomor 1. Bebas. Tiga per 5 tambah 2/8 sama dengan titik-titik. 3 per 5 tambah 2/8 sama dengan titik-titik. Nomor 2. 4 per 5 kurang 5 per 9 sama dengan titik-titik. Nomor 3. Nomor yang ketiga. Ibu membeli 3/4 kilogram gula. Ibu membeli 3/4 kilogram gula dan 1/5 kilogram kopi. Berapa kilogram berat belanjaan ibu? Berapa kilogram berat belanjaan ibu? Oke, 3 nomor saja. Baik, sudah semua? Untuk PR nanti kita periksa saat pembelajaran matematika kali berikut. Jadi siap. Kita belajar lagi matematika, berarti sebelum kita mulai pembelajaran kita periksa dulu PR. Oke, jadi pulang langsung kerja ya. Bapak Guru berikan kesempatan untuk kalian semua. Silakan berdiri. Kasih lemas dulu kaki, tangan, pegangan. Bisa tarik-tarik. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini dengan doa, sebelumnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat ini Bapak Guru kita Cynthia Bala untuk video kita